Subhanallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, wa ba'da tahiyyah rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiada sikap yang lebih baik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat, lambat, hitungan detik, bahkan bisa sangat sekejap, kita semua pasti akan berjumpa kembali dengan Allah Azza wa Jalla. Kita semua pasti akan merasakan goncangan syakaratil maut. Kita semua pasti akan pulang kembali ke kampung halaman kita, Darul Akhirah, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun, kecuali langkah takwa, langkah iman, langkah Islam senantiasa menyertai kita hingga detik-detik kematian menjemput kita. Semoga kita yang telah divonis mati oleh Allah, kelak saat kepulangan kita Allah perkenankan keadaan wafat kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkeluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan insyaallah salawat ta'zim dan salam mahabbah Allah perkenankan kepada kita semua. Kita yang ikhlas, istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena amalan itu amal ihya'us sunnah sejatinya yang menjadi asbab kelak Allah memilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan perjumpaan dan pertemuannya, yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah, semoga taklim kita pagi ini taklim halaqah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, menjadi asbab Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah berkahi sisa usia kita. Allah bahagiakan kita dengan ridha, dengan rahmah, dengan maghfirah, dan kelak nanti mencatatkan nama kita sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa sala'i syani dhahiran batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa liauladina wa litullabina wa lijama'atina wa liman haqqun alaina wa liman hassana alaina sya'ulillah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pagi ini kita bisa kembali dibersamakan oleh Allah. Kembali ruh kita dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga menjadi hari indah, hari terbaik kita semua, lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ikhwatal iman rahmati Allah Azza wa Jalla, tidak terasa saat ini kita berada benar-benar di penghujung akhir 2019, dan teringat karena itu ada satu makalah yang pernah disampaikan oleh Syekh Al-Imam Az-Zarnuji. Beliau yang menulis kitab Ta'limul Muta'allim, kitab wajib di pesantren-pesantren salafiyah yang mereka sebelum berinteraksi dengan ilmu, entah itu tauhid, entah itu ilmu alat, fiqih, ataupun juga boleh jadi ke Quran, mereka dihadirkan
dengan ilmu adab, ta'lim, ilmu ta'alim. Beliau sampaikan bahwa ini juga menjadi bekal buat para santri yang hendak berlibur, yang nanti akan pulang. Libur nggak kalian? Kenceng banget ngomong liburnya. Ini nasihat dari imam tersebut. Fayambagi likulli muslimin ayyashtagila. Fayambagi likulli muslim. Seyogyanya bagi setiap muslim. Ayyashtagila, masyghul, sibuk, ya. Menyibukkan. Fi jami'i awqatihi, dalam semua waktu-waktunya. Jika sehari 24 jam, berarti dalam 24 jam perjalanan hariannya. Apa? Yang pertama, bidzikrillahi ta'ala, dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa du'ai, yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'an, hendaklah mata lisannya dekat dan selalu dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang keempatnya, wa tadarru', semangat tadarru'iyah, tadarru' ay tawaddu'. Yang kelima, was sadaqah ad-dafi'ah lil bala, teruslah punya semangat berbagi, bersedekah, karena sedekah itu bisa menghindarkan dari bala. Ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nasihat dari Imam Zarnuji ini menjadi nasihat penting untuk kita semua. Bagaimana hari-hari kita berkualitas. Orang yang diantara bertipikal seorang muslim yang sukses, dia akan sangat perhatian dengan perjalanan waktu. Dan tentang waktu, ternyata punya kans tersendiri dalam diskurs Quran dan Sunnah. Kenapa sampai kemudian Allah berulang bersumpah, ya, dengan waktu, ya. Ada wal 'asr, gandengannya, ponisnya, innal insana lafi khusr, kita semua manusia rugi. Seakan ingin mengatakan kalau tidak memperhatikan waktu asar, demi masa, demi waktu asar, waktu yang akhirnya menjelang maghrib, tidak juga terlalu dekat, tidak juga terlalu panjang. Maghrib ke isya sebagaimana asar ke maghrib. Jadi dengan antara maghrib dengan isya jauh lebih dekat ketimbang asar dengan maghrib. Menunjukkan apa? Bahwa ada waktu yang boleh jadi kalian akan diliputi kerugian. Di tempat yang lain Allah pun harus bersumpah, walail idza yaghsa, demi waktu malam ketika berlalu mendapati kegelapannya, wan nahar, demi waktu siang, wad duha, demi waktu duha. Allah menggunakan makhluknya untuk dijadikan sebagai sumpah, sebenarnya menitipkan pelajaran pesan penting untuk kita untuk memperhatikan waktu. Yang berkarakter sukses dia memperhatikan waktu. Orang yang sukses orang yang bukan hanya bermain dengan masa lalu, yang lalu ya sudah, khalas, ikhlas. Gramatikalnya dekat sekali antara khalas dengan ikhlas. Seakar kata dengan kata khalasa. Kalau ingin ikhlas menjalani hidup, khalas, ya sudah. Yang sudah, ya sudah. Kebaikannya sudah Allah terima, keburukannya pun sudah Allah catat. Ketika harus kita ingat atas keburukan kita, ingat atas kebaikan orang. Kalau harus sudah dan lupakan kebaikan orang, kebaikan kita, lupakan keburukan orang. Berat, tapi itu pelajaran penting karena waktu sudah berlalu. Jangan kita ungkit-ungkit, jangan kita bangkit-bangkit.
Ini masjid besar, kita punya kedudukan, ada atas jasa orang di luar kita, kebaikannya kita ingat-ingat. Kalau kita yang melakukan, jangan kita pernah ingat-ingat, lupakan kebaikan kita. Maka itu belajar ikhlas. Nah, Imam Az-Zarnuji memesankan itu kepada kita, waktu harus dimaksimalkan, syughul, harus disibukkan perjalanan waktu kita dengan pertama bizikrillahi ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Masih ingat bagaimana dulu pesan ya, almarhum al-maghfurullah Allah yarham Rabbi kita tercinta Kiai Haji Muhammad Arif Al-An, 7 hari ketika beliau ya, sudah menikah dengan Bunda Yuni, beliau bilang sama istrinya, mulai hari ini ya, kakak akan berazam menghidupkan 7 sunnah ya. Sudah mulai akhirnya ikon itu melekat sebagai pribadi berzikir, zikir yang menjadi kepribadiannya pasti akan melekat 7 sunnah, karena beliau sudah mendawamkannya, kalau istiqomahkannya zikir. Beliau 21 hari dikomakan oleh Allah ya. Setiap kali nada zikir itu beliau sampaikan kepada jamaah seakan mengalir, karena beliau temukan di alam qaumnya, beliau dimimpikan lebih dahulu, beliau seakan diberikan satu message ya, dalam mimpi itu. Kuatnya beliau berzikir kepada Allah dengan derai air matanya, dengan penghayatan hatinya, dengan kedalaman spiritualnya, ruhiyahnya yang dibangun dengan semangat 7 sunnah itu, maka zikir benar-benar menjadi kepribadiannya. Ingin hidup tenang, zikir. Ingin selesai solusi, zikir. Ingin menemukan jalan terbaik, zikir ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Selesainya masalah bukan karena persoalan masalahnya, karena kecerdasan, kecerdikan hati kita mengelola dengan zikrullah. Dalam zikir ada 3 ruang zona, ada 3 zona yang bisa kita coba tadaburkan, sebagaimana pesan dari Said Qutb dalam Fi Dhilalil Quran. Orang berzikir itu seakan menemukan syatahatnya, ekstasenya, ektase, tenggelam, istighraq dalam kenikmatan zikirnya ketika 3 zona itu dilewati. Artinya nih anak-anak sekalian, kalau kalian ingin merasakan nikmatnya zikir, mungkin sekarang hanya karena digiring ya, Ustadz Amri, Ustadz Deni, ayo datang, hadir depan, sop depan, ada keterpaksaan, belum dinikmati. Kita ingin memindahkan menjadi zikir yang dinikmati ya. Coba dibawa 3 ruang ini. Saat kalian wahai santri berzikir kepada Allah, yang pertama al-madhi, kita pernah menjadi makhluk sejarah, kita pernah menjadi makhluk lampau. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di alam ruh kita semua pernah melakukan sebuah transaksi primordial, pernah melakukan sebuah muamalah, deklir kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah sampaikan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Kita mengatakan apa? Qalu bala syahidna. Dengan bahasa penuh santun kita katakan bala syahidna, mengiyakan semua kita, mengiyakan Allah sebagai Rabb kita, berarti mengiyakan semua aturan-aturan Allah kepada kita. Ingat, zikirkan ingat, tapi ingat ada masa lampau sebenarnya. Dulu pernah kita berjanji di depan Allah dan kita akan betul-betul menghidupkan aturan Allah Azza wa Jalla. Benar kalau kita ingat dengan itu ya. Ditambah lagi ternyata perjalanan hidupnya yang kini kita menjadi makhluk sekarang ya. Makhluk yang lampau, ternyata isiannya, konten kehidupan kita teramat banyak maksiat dan dosa. Ketika kita berzikir, ingat maksiat mata kita,
berani-beraninya di depan tatapan Allah, di hadapan mata Allah. Kita buka tayangan-tayangan, kita lihat seakan tak ada dosa. Di mana saat kita melakukan itu? Di mana Allah? Padahal kita berjanji Allah ada Rabb kita yang kita, Allah Rabb kita yang melihat kita, Allah Rabb kita yang menatap, tahu persis tentang gerak-gerik kita, nafas kita dalam kekuasaan, dalam pengawasan Allah. Di mana? Ya Allah, pantas tak derasa seorang Adam dan Hawa, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ingat ya Allah, kami telah zalim. Adam hanya sekali melakukan maksiat di surga, terlempar. Entah beberapa kali, berulang kali kita maksiat. Mana titikan air mata, mana penyesalan kita, mana taubat kita. Nah, ketika kita berzikir diajak masa lalu kita. Tangan tanpa sadari kita pernah mengambil yang bukan hak kita. Jelas bukan haknya kita. Nggosop ya sendal temennya santri, ikan udah ditaruh di piring, dia pergi ambil sendok, balik lagi sudah nggak ada ikannya. Ada haknya nggak di situ? Ya. Baju udah disiapin, kaosnya mau olahraga, usil diambil dipakainya, takut distrap. Ya Allah, pernah melakukan sebuah kezaliman. Saat kita berzikir ingatlah itu. Akhirnya pelan dan pasti Allah gerakan rauk di hatinya, melinang air mata, menetes air mata. Kenapa Anda bisa nangis ketika berzikir? Karena tidak mencoba mencecapkan ya rasa dari zikir itu. Satu di antaranya ajak masa lalu kita. Baik, yang kedua kata Sayyid Qutb ya, ketika Anda berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ingatlah tentang kini dan hari ini, di sini, di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin, ternyata tugas utamanya beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya hamba, menghambakan, ibadah, abid, ma'bud. Seorang abid akan menghambakan ibadah kepada ma'bud Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian nanti di kampus ya melanjutkan terus studi kalian, coba berulang kali melihat tentang perubahan ya kata-kata dalam Quran, kata-kata dalam bahasa Arab. Selalu ada harmoniknya, selalu ada relasinya. Abid, ma'bud, ibadah, akhlak, khalik, makhluk. Iramanya itu dalam banget. Diksi istilah selalu Rasul ajarkan, selalu menyimpankan sebuah misi. Seorang hamba, abid, untuk benar penghambaannya ya harus melakukan sebuah upaya. Upayanya apa? Ibadah. Untuk siapa ibadahnya? Ma'bud ya. Abid ismul fa'il, ma'bud ismul maf'ul ya. Ibadah isim masdar. Ini buat kawan-kawan anak-anak santri ya. Saat kalian berzikir kepada Allah, yakin ya daya tempuh kita akan sampai ketika kita melakukan percontohan ibadahnya pada contoh yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul abid. Sebaik-baik hamba adalah Allah, Rasul. Ketika nabi-nabi terdahulu ditanya, man anta ya Isa, ana ruhullah, man anta ya Musa, ana kalimullah, man anta ya Ibrahim, ana khalilullah. Tapi ketika Nabi Muhammad ditanya, man anta, ana abdullah. Saking bahasanya ingin dipesankan kepada kita, saya seorang hamba Engkau ya Allah. Seorang hamba punya tugas, punya kewajiban beribadah. Ibadah yang benar, ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
berarti full kita hidup mencontoh apa yang yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kita, murabbi kita mencontohkan, paling tidak santri ngaku santri az-zikra, tahajud. Tahajud kalian berapa rakaat? 2. Ramadan tuh berkah oleh karena ada taraweh yang nausul, ya minimal melakukannya berapa rakaat? 8 rakaat. Kalau pengen nuansa Ramadan yang penuh berkah, amal taraweh kita hidupkan, bilangan taraweh kita hidupkan dalam tahajud kita. Dulu Ustaz waktu di pesantren diamanahi itu oleh guru, ya. Coba kalian lihat bagaimana ya risalah taraweh di bulan Ramadan itu. Ya, ada 8 rakaat, ada 21 rakaat, ya. 8 dengan 3-nya 11 rakaat, ya. Itu seakan untuk santri minimum. Ya. Bukan yang ininya, target minimumnya itu. Tahajud kalian 8 rakaat. Ustaz mengejar bilangan rakaat kan mengejar panjangnya ayat. Ya. Untuk santri kalian kejar bilangan rakaat. Nanti kalau sudah bergerak menjadi seorang ustadz, silakan ambil bilangan ayat. Rasul kualitas sholat tahajudnya rakaat pertama apa? Al-Baqarah. Ketika sudah melewati, kita kan Al-Baqarah belum begitu hafal, ya. Ambil bilangan rakaatnya. Baik, tahajud udah nggak pakai tawar menawar. Harusnya tidak pakai dibangunkan. Emang itu sebagai kewajiban. Sebelum sholat yang 5 kali sehari semalam diwajibkan. Bagi Rasul yang diwajibkan adalah tahajud. Shollu fil lail wan nasu niyam. Shollu fil lail, ketika semua ya terlelap, an-nasu niyam, tidur, kita bangun tahajud, baca Quran, ya. Baik, yang pertama zikir itu ya ketika kita berzikir ingat dengan tugas kita sekarang. Yang ketiga, ya, saat kita berzikir ingatlah kita akan menjadi tugas masa depan, makhluk masa depan. Kita makhluk masa lampau, saat ini kita menjadi makhluk masa kini, dan kita akan menjadi makhluk masa depan. Wa tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Hendaklah kau pikirkan, kau lihat di depan ada kematian. Depan bukan berarti di sana jauh. Bisa jadi di depan, persis di depan sini. Baghtatan, kematian datang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan. Saudari Sulaiman dengan lagunya asik sekali. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadznya belakangan. Jadi khatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saat berzikir ingat kita akan wafat. Lihat guru kita seakan percaya nggak percaya beliau sudah nggak ada. Kalau kita sholat di sini, ya Allah, seakan menunggu beliau dengan senyumnya, dengan khasnya keluar dari pintu ini. Cara pas itu kadang beliau bersandar di mihrab. Ya Allah, inilah perjalanan hidup. Kita nggak tahu kapan kita akan mendapati gilirannya. Ya. Isyarat itu sudah. Orang yang baik akan sepertinya disyaukan oleh Allah kepada kita. Makanya aqyasun nas aksaruhum dzikral maut. Mau tahu nggak siapa yang paling cerdas di antara kita itu? Adalah kita yang banyak mengingat kematian. Kita nggak di sini tempat kita, anak-anak sekalian, ya. Kita nggak di sini. Tempat kita nanti di sana. Ketika berzikir ingat ajak itu. Ya Allah, saat hamba menghadapmu, bekal tidak cukup, masih banyak maksiat, masih banyak dosa, lisan masih belum terjaga, mata masih belum terjaga. Kalau lagi benar saat ini kita benar, tapi kalau sudah berkecimpung dengan dunia lagi, habis waktu kita dengan dunia. Kapan untuk Allah, kapan untuk Rasulullah, kapan untuk umatnya Rasulullah. Jadi seakan diajarkan kepada kita
saatnya kita menikmati zikir. Jadi bukan zikir yang ritual saja, bukan zikir yang seremoni saja, tapi zikir yang dihadirkan, zikir yang dinikmati. Yang pertama, jadi anak sekalian, ba'da sholat, berlama-lamalah di atas sejadah. Setelah sholat, seakan adakah yang lebih penting ketimbang Allah dan Rasulnya, ketimbang Allah dengan umatnya Rasulullah? Adakah lebih penting ketimbang akhirat? Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Kata iman yang kedua, ya. Kata Imam Az-Zarnuji, bayam bagi likulli muslimin ayashtagila fi jami' awqatih, ya, bi dzikrillah taala wa du'a. Banyakin doa. Ini kan guru kita mengajarkan, makanya tahun baru ada zikir di Atin, Masjid Atin. Kita apa? Berzikir, kita berdoa. Yang menyampaikan pesan kepada kita, akhir tahun itu bukan hura-hura, bukan euforia. Akhir tahun itu justru memperbanyak kita berzikir, kita memperbanyak doa. Di tengah glamor kemaksiatan yang merajalela, kita menitikan air mata dalam zikir dan doa kita. Masya Allah, bagaimana tidak aras bergoncang, ya. Ayo, beliau sakit, beliau tetap datang. Ingat ketika zikir terakhir di Atin, belum dalam kena sakit ya Mas Salman ya, dan kena sakit, bersuara sudah mulai habis. Saya diminta untuk mendampingi, kan syukur harus mimpin zikir juga, ya. Saya sudah ada jadwal, minta untuk mendampingin beliau. Ya Allah, beliau ingin mengajarkan sakit, ya, itu jangan sampai jadi penghalang, ya. Allah Akbar. Banyak pelajaran penting ya yang bisa kita dapatkan dari cara-cara guru kita semua, ya. Doa terutama di penghujung malam, ya. Di penghujung malam, jadikan malam kita berkualitas dengan doa, dengan intihan kita. Ad-doa silahul mu'minin. Nah sekalian wahai para santri, ya, ketika kita mentok, kita akan berupaya untuk mencari apa yang bisa kita lakukan sebagai aji pamungkas kita, sebagai senjata terakhir kita. Selalu ada kartu truk kayaknya ini nih, dan kartu truk kita sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ad-doa, doa silahul mu'minin, ya, dia mukhul ibadah, ya. Kalau sudah benar-benar hati kita yakin, antum muqinuna bil ijabah, hatinya min ghairi ghafilin lak, tidak lalai, ya. Lalu dia menengadakan tangan, syariatnya sudah diikuti, dia berakhlak dengan benar, dia selalu berbaik sangka, ngomong dijaga omongannya. Ya Allah, mata dijaga matanya, lalu dia berdoa, tidak mungkin didiamkan oleh Allah, pasti dijawab oleh Allah. Allah memperkenalkan kepada kita dalam Asmaul Husna sebagai apa? Al-Mujib, Mujib as-Sailin, yang menjawab yang nanya, yang menjawab yang minta. Siapa yang minta aku jawab, siapa yang nanya aku jawab, siapa yang punya butuh dikasih. Itu Al-Mujib. Kalau kita minta sama makhluk, yang ada kecewa, ya. Udah berusaha memperjuangkan dia, ngarep dapat pos, ngarep dapat proyek, ngarep dapat kedudukan, ngarep dapat jabatan, ternyata ngarepnya sama manusia, ya. Baik, yang kedua ad-doa, yang ketiga qiraatul Quran. Saya ingin mempercepat karena ada yang viral juga tuh, yang menyampaikannya, maaf, dia tidak berhijab, dia tidak berjilbab, ya. Yang menyampaikannya, ya, kelihatan tidak syar'i, tapi justru dia menyampaikan sesuatu yang dalam, ya. Seorang profesor, seorang doktor, ahli filsafat, seorang astronom, ya. Kalau disertasi yang sifatnya saintifik, maka selalu beliau yang disodorkan. Profesor Dr. Karlina, guru besar UI, ya. Beliau menyampaikan dalam orasinya, ya, beliau mengutip satu hasil penelitian seorang siswa SMK di Jawa.
di mana dalam teori-teori ilmiahnya ya, beliau sudah melewati semua fase itu. Ada penelitian, ada survei, ada segala macam lah, mengumpulkan bahan. Ketika misalkan bicara tentang eksperimennya berulang disampaikan ya. Dasar-dasar ilmiah sudah dilewati ya. Kata Dr. Carolina, ini si anak siswa berani menghabiskan waktu untuk proyek besar dalam hidup dia, meneliti untuk menunjukkan betapa amazingnya Al-Quran itu, betapa dahsyatnya Al-Quran itu. Kecambah, tahu kecambah? Ya, kacang-kacangan ya, yang bakal jadi toge, ditaruh di satu media, kena sinar matahari, disiram, dibuat di beberapa media, tapi dengan perangkat tertentu ya. Di satu media, di sampingnya itu disupport ya. Ketika malam, ketika pagi menjelang sore itu alunan ayat suci Al-Quran disampaikan, tapi hanya untuk terdengar di baginya saja ya, di lokalnya dia, di zonanya dia. Kecambah yang satu, maaf, disampaikan lagu dungdat, dungdat apa dangdut? Kalau dangdut di TV ya. Lagu dangdut. Yang satunya lagi lagu lawas ya, melankoli cenderung itu ya. Satunya lagi musik rock ya. Beliau menyimpulkan ya, ditunggu hasilnya. Masya Allah, beliau ada kalimat dalam teori-teori ini kan, jika dan maka ya. Dia sampaikan, jika satu kecambah ya disupport dengan bacaan Al-Quran, maka ya, beliau tidak ingin memastikan, karena bagaimanapun yang namanya teori ilmiah terus berkembang. Artinya beliau sadar dengan teori-teori keilmiahan. Kami menemukan satu pengalaman ya, satu penelitian, jika kecambah tersebut disupport oleh bacaan Al-Quran, laju pertumbuhannya lebih cepat ketimbang kecambah lain yang tidak disupport oleh bacaan Al-Quran ya. Rock itu pecah, dangdut, dungdat, goyang. Nggak, ini baca, tapi tambahan saya aja, goyang mah nggak ada kalimat goyang dari situ. Ternyata Al-Quran ya, untuk ya proyek yang dianggap kayaknya ngapain sih lo, tapi yang namanya sebuah ikhtiar mengungkap betapa dahsyat amazingnya Al-Quran ini, luar biasa si anak siswa ini ya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha ya. Ngapa sih kita nggak pakai mau ya mentadaburkan Al-Quran yang sudah lolos melewati ya kompetisi sejarah ya, melewati panggung peradaban Quran. Kalau dikatakan ada yang namanya khariqul adah, mukjizat ya, sebelum jadi nabi namanya irhas ya. Maka aneh kalau tiket seorang nggak boleh ya. Nabi tidak memiliki keistimewaan di waktu kecil. Apa maksudnya? Tidakkah belajar dengan sejarah? Rasul ketika belum dilantik menjadi seorang nabi dan rasul, di masa kecilnya sebelum lahirnya sudah memiliki banyak keistimewaan. Itulah irhas ya. Nabi SAW memiliki mukjizat juga selain Al-Quran, tapi sifatnya temporal, sektoral, saat itu saja. Sekali kejadiannya ketika ada seorang hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam, Allah letakkan mukjizat. Saat itu di luar kebiasaan, di luar akal indera ya, panca indera, masa sih bisa selamat dari kobaran api yang dahsyat itu? Tapi kan tidak akan berulang lagi, sudah selesai saat itu ya. Musa alaihissalam mukjizatnya bisa membelah lautan dari tongkat yang dilemparkan ya, wadrib bi'asakal hajar, di sebuah batu maka terbelah. Kejadiannya hanya hari itu, sektoral, sifatnya sektor saja, tempo saat itu saja.
Rasul pun punya memiliki mukjizat, membelah bulan hanya sekali, mengeluarkan air dari jemarinya hanya sekali. Tapi yang namanya bertahan sifatnya universal, ya, berlanjut dan lestari hanya Quran. Taurat sudah selesai, Injil sudah selesai, Zabur sudah selesai. Yang masih bertahan dan terus bertahan, dan demi Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dijaga oleh Allah, dilestarikan kemujizatannya oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah diberi oleh Allah itu Al-Quran. Baca, namanya juga Quran. Qara'a yaqra'u Qur'anan, qira'atan. Yang pantas untuk dibaca ya Quran, bukan gadget. Coba jujur anak-anak, kalau nanti pulang lagi liburan, pertama kalian buka, mata bangun, yang diambil apa? Yang dicari apa? Jujur bener ya, HP ya. Disuruh mandi, disuruh sholat, masuk kamar mandi sempat-sempatnya buka ya. Keluar dari kamar mandi masih sempat-sempatnya ambil anduk dulu ya. Gelar sejadah sempat-sempatnya apa? Jadi kemana ya? Yang pantas untuk pertama dibaca ya Quran. Pertama yang harus kita lihat Al-Quran, pertama yang harus kita getarkan Al-Quran. Wallah, kalau itu sudah kita lakukan, jaminan Allah Azza wa Jalla untuk kita ya, liputan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, yang ketiga. Yang keempat adalah tadarru'. Jadi makna tadarru' ini saya baca di beberapa disampaikan gini, benarnya tawadhu seorang ketika bukan hanya tawadhu merendahkan diri, merendahkan hati. Kalau merendahkan diri di depan Allah, merendahkan hati di depan manusia ya, wujud dari tawadhunya seorang itu ya, dia tidak genit dengan sesuatu di selain Allah Azza wa Jalla. Kalau untuk yang lain ya dia biasa, tapi kalau sudah untuk Allah dia luar biasa ya. Ada amalan istimewa karena kekuatan Rasulullah Muhammad SAW, karena tadarru'nya, karena tawadhu'nya ya. Kekuatan para ulama salafus salih itu karena tadarru'nya, karena tawadhu'nya. Kalau dikatakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, dan seterusnya ila akhir ayat, dinaikkan, direndahkan, dimuliakan oleh Allah untuk siapa yang dikehendaki adalah dia yang semangat tawadhu'nya hidup ya. Anda menonjolkan diri, ada nggak ada orang ibadah ya tetap berkualitas. Jangan sampai ini juga yang menjadi ketakutan Rasulullah SAW. Kita mau ibadah hanya karena saat kita bersama dengan orang ya. Kita merasa takut dengan Allah kalau sedang dalam keramaian, tapi dalam kesendirian kita tidak ada rasa takutnya sama sekali dengan Allah. Kita ujub, bangga diri, bahkan melakukan berani-beraninya ya, membuka, melihat file-file yang tidak nyaman, yang tidak bagus, yang sampah sifatnya ya. Tawadhu itu ya, ada khasyatullah, ketakutan yang luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sadar betul kullukum ra' wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi ya. Sadar bahwa semua kita ini kelak nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Hari di mana kita semua sadar kita nanti akan melewati itu. Mulut akan dikunci rapat, satu persatu akan mempreteli keadaan kita di depan Allah Azza wa Jalla. Tangan akan bicara. Sebenarnya teknologi sidik jari dia terinspirasi dari kata ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang namanya takallum bi aidi, takallum bi aidihim itu sidik jari katanya. Seorang ahli tafsir, ternyata Quran yang menyebutkan bahwa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim itu sebelum nanti di akhirat
pembenarannya akan terjadi, di dunia dibenarkan. Kejahatan apapun yang kita lakukan, tangan akan ikut berbicara, tangan ikut memberikan bukti. Sidik jari, ternyata jari kita kalau disidik beda-beda, ya, tidak ada yang sama, miliaran orang. Ini yang disebut dengan aidihim, itu takallum, tangan kita akan berbicara itu. Ya. Teknologi sidik jari itu kebenaran Al-Quran. Ya. Silakan Anda melakukan apa perbuatan, akan kelihatan kok dari tangannya. Dilihat mana yang pernah dipegang, track, udah dia, ya, udah dia. Nah sekarang kita di depan Allah, benar-benar kalau emang dikatakan bahwa tangan akan bicara, bicara tangan dengan makna yang zahiriyah, ya tangan bicara. Iya, saya tangannya musleh, hari itu aku mengambil ini, wah, habis kita. Maaf, mulianya kita kan karena Allah tutupi aib. Kalau Allah bongkar, dan nanti Allah bongkar, yauma tublas sarair, semua yang seria, semua yang rahasia akan dibongkar, diungkap oleh Allah Azza wa Jal. Habis kita. Wa tashhadu arjuluhum, ini kaki syahadah, bersaksi. Maksudnya apa? Jejak-jejak kaki kita akan muncul nanti. Nah, yang pernah ke klub ini, nah yang pernah ke diskotik ini, nah yang pernah ke sini, muncul. Ya, makanya Chrisye, legenda musik Indonesia, membaca ayat ini sebagai titik hidayah beliau 3 kali pingsan. Ya, Chrisye ketika membaca, bukan bikin lagu itu kayaknya, tangan yang bicara itu, indah banget lagunya beliau. Ya, ketika beliau sudah mendapatkan titik hidayah, masya Allah, bikin lagu diinspirasikan oleh surah Yasin ini. Hari di mana semua akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjalanan uluhiyah beliau. Ya. Baik, jadi tadarrut itu, ya. Dengan orang jangan sekali-kali kita sombong. Cerita orang sombong itu banyak, habis semua, nggak ada yang mulia. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya, dengan politiknya. Ana rabbukumul a'la, habis hina namanya, ya, jadi cibiran, jadi penyematan nama-nama yang penuh laknat. Namrud, ya, Qarun sombong dengan kayaannya, ya, dengan finansialnya, dengan ekonominya, habis juga. Tidak ada orang yang sombong itu sukses. Yang ada adalah habis, hina, hancur. Ya. Justru yang karena dia tawadhu, ya, karena dia selalu ngejaga betul, ya, ya, di depan orang, di depan mana saja selalu bersikap ittaqullah haitsuma kunta. Yang terakhir adalah as-sadaqah ad-dafi'ah lil bala. Kekuatan dari guru kita semua, ya, Ustaz Ki Haji Muhammad Arifin Ilham, itu karena sedekahnya. Ya. Saya masih ingat bagaimana beliau, ya, mengajarkan kepada kita, sedekah itu bukan karena kita sedang lapang, ya. Yang hebat itu bukan ketika kita punya harta kita bersedekah, lagi nggak punya duit, lagi nggak punya harta, lagi suasana sempit, kita tetap bersedekah dan mau bersedekah. Ingat peristiwa ketika beliau, ya, mama sudah kumpul semua, ya, karena bisa ular itu luar biasa, sudah menghabisi hampir 90% fisiknya. Apa yang beliau ingat? Mama, di dompet Arifin ada uang 700.000. Masih sempat-sempatnya pikiran itu, ya. Silakan untuk ini waktu di Depok, ya. Karena itu, ya, sedekah yang beliau pikirkan di dalam posisi yang sangat sempit, Allah izinkan beliau bangun lagi. Bahkan tidak hanya bangun kemuliaannya, dibangun, ya, haibahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena semangat berbaginya, beliau paham betul kok sedekah itu ad-dafi'ah lil bala. Harusnya mungkin beliau, ya, kata dokter divonis apa? Beliau impoten, baru impoten, bini berapa? 3, anak banyak. Ya Allah, kalaupun nanti hidup dia menjadi, maaf, ya, bangkai hidup katanya, idiot segala macam. Amazing cara berpikir beliau, dahsyat, istimewa ketika beliau menyampaikan dakwahnya, syiarnya. Allah bangun kemuliaan beliau karena sedekah. Ingat,
Pernah guru kita Bang Haji Peri Nur ya pernah cerita ya, wallah saat Arifin akan cukup bertahan, akan punya pertahanan yang cukup ya, akan menyelesaikan tugasnya. Karena di masa sakit yang kritisnya beliau menyiapkan untuk Palestina ke beliau ini. Jadi saya melihat karena sosok beliau yang selalu berpikirnya kepada yang di luar, bukan hanya untuk dirinya, ini yang menyelamatkan beliau, ini yang mengangkat derajat beliau. Maka buat kita belajar, kalau ingin kita mulia di depan orang ya, kalau kita punya haibah di depan orang, kita juga tolong dong orang. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi ya. Allah akan nolong kita, artinya Allah akan tempatkan kedudukan kita bagus, Allah akan berikan kemuliaan kepada kita ketika kita mau menolong urusan orang. Palestina lagi butuh uluran tangan kita, perhatian kita, kontribusi kita, kita bagi perhatiannya untuk mereka. Allah akan beri perhatian kepada kita, Allah akan tolong urusan kita. Jadi kalau pengen nanya dan menemukan jawabannya, kapan Allah menolong kita? Jawabannya kapan kita menolong saudara kita. Kita tolong saudara kita, Allah tolong kita ya. Urusan kita kelar kalau kita juga memberikan ya kontribusi penyelesaian untuk urusan di luar kita ya. Ada saudara datang kepada kita, jangan-jangan itu cara Allah ingin mengangkat kita, kita kasih ya, kita beri, disitulah mungkin titiknya ya, untuk kita semua dibangkitkan. Khatul iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya kajian pagi subuh ini memberikan semangat baru ya, menjemput nanti akhir tahun. Tidak lagi lah makom kita bereuforia berlebihan ya, tidak kita melakukan pesta, karena kan juga kalau kita ikut dengan cara-cara mereka ya, kita bagian dari mereka ya. Ritualnya mereka, kenapa kita harus dimeriahkan? Itu kan suasana-suasana ritual mereka, masih bagian dari ritualitas mereka ya. Mereka terima kasih sama kita. Yang beli petasan siapa? Kita. Yang bikin petasannya siapa? Kita. Yang meramaikannya siapa? Kita. Yang bikin trompet siapa? Kita ya. Yang memeriahkannya siapa? Kita. Ya Allah, mereka terima kasih sama kita. Jangan sudah ya, jangan kasih kesempatan itu ya. Kita punya cara kita, hadir di masjid, hadir di majlis ya. Ketika ada acara syiar, ada dakwah, ada zikir, ada ta'lim, sudah malam itu habisi waktu kita dengan zikir, doa, baca Quran. Kan kalau sudah ada di majlis kan pasti Al-Quran yang dibaca ya kan. Ketika dalam suatu majlis kan pasti zikir yang kita baca, pasti kita berdoa, ada kesempatan kita berbagi ya, kita dapat nasihat, kita di hati masya Allah menerima nasihat-nasihat guru itu. Ini tempat-tempat kebaikan untuk kita. Maka syiarkan akhir tahun ya dengan amal-amal itu. Akhirnya syiarlah kita di tahun baru kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika ya Habib, alaika salawatullah, alaika al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari angkat tangan kita semua. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafad wa krim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rzuq wa sallim wa barik ala ummati sayyidina Muhammad. Ighfir lana ya Allah maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Ya rabb kulli shay la tas'alna an kulli shay wa la
hasibna kulla syai' wa'tina kulla syai'. Ya Allah ya Rabbana, perkenankan semua kami bertaubat sebelum kami wafat, kami dapat rahmat-Mu detik-detik kematian kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan kami semua menghadapi goncangan syakaratil maut. Wafatkan semua kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, izinkan kalimat terakhir yang kami ucap dari lisan kami, karena semua kami ingin wafat kami dengan kalimat La ilaha illallah. Amin. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbana, semua orang-orang yang kami cintai, ayah ibu kami, istri suami kami, anak-anak kami, semua kami wafat dalam keadaan terbaik membawa iman. Wafat semua kami husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami mohon Kau takdirkan lebih baik dari hari-hari yang lalu. Esok, lusa dan seterusnya sampai kami wafat lebih baik dari hari ini. Lebih kuat akidah kami, lebih ikhlas kami dalam beramal, lebih khusyuk, lebih nikmat solat malam kami, ibadah kami, tekun ibadah kami, istiqamah sampai semua kami wafat. Amal ibadah kami ya Allah, santun dan mulia akhlak kami, sakinah mawaddah warahmah rumah tangga kami, baiti jannati rumah kami, surga kami, surga sebelum surgamu ya Allah. Kami suami-suami yang amanah, suami teladan, imam terbaik yang memberi kebaikan, kebahagiaan untuk orang-orang yang kami cintai. Saat kami bekerja, yang kami bawa yang halal, yang thayyib, yang berkah. Ya Allah, istri kami bidadari surga yang Engkau titip untuk kami. Ikhlas, sabar, istiqamah mendampingi kami. Ya Allah, menerima kekurangan kami, mengingatkan kami kalau lalai, membangunkan kami kalau jatuh. Bersama kami di dunia ya Allah, bersama dengan istri kami, suami kami, sehingga nanti kami di jannah-Mu ya Allah. Anak-anak kami semua, generasi kami ya Allah, generasi Qur'ani, generasi Rabbani. Ihfadhum, ihfad auladana fi hifdika. Kami mohon jaga anak-anak kami dalam penjagaan-Mu. Jaga hati anak kami dengan Al-Quran ya Allah. Jaga lisannya dengan Quran, jaga pikirannya dengan Quran ya Allah. Diamkan Quran di hatinya. Hidup, wafat, dibangkitkan, kelak masuk surga dengan syafaat Al-Quran. Kecintaannya ya Allah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu, meneruskan perjuangan Nabi-Mu ya Allah, mengibarkan bendera Nabi-Mu ya Allah, hingga semua kami bersama yang kami rindukan. Nabi tercinta kami, Nabiul Mustafa, Atqal Atqiyah, Asfal Asfiyah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Saffatullah, Assalamualaikum ya Syafi'an indallah. Qad addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa ballagta risalah wa jahada fi sabilillah. Semua kami cinta beliau ya Allah. Bersamakan kami kelak dengan beliau dalam surga-Mu. Anugerah dunia Kau perkenankan untuk kami. Sedetik saja kami bisa bermimpi bertemu dengan beliau, Nabi tercinta kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.